Halo semua, selamat datang kembali di channel ini sih. Terlalu formal banget ya. Selamat datang di channelku. Sebelumnya jangan lupa subscribe kalau misalkan kalian belum subscribe, dan ikuti juga IG-ku di ngisor iki. Kalian tinggal klik aja linknya di bawah ini. Dan hari ini kita akan menggali lebih dalam lagi dalam salah satu kasus kriminal paling ikonik dalam sejarah modern dan menjadi sejarah paling kelam orang-orang pada saat itu, yaitu adalah kasus dari Ted Bundy. Ted Bundy bukan hanya merupakan seorang pembunuh berantai, tetapi juga seorang yang mengguncang Amerika Serikat dengan kecerdasannya, kelihayannya, dan juga kekejaman yang sulit dipahami. Mungkin aku nggak mau berlama-lama lagi ya. Gak usah terlalu suwi lah openingnya. Mari kita menjelajahi dengan lebih detail lagi tentang perjalanan kehidupan dan kejahatan yang membuatnya dikenal di seluruh dunia. Siapkan cemilan kalian, jajan, dan juga minuman. Berikut ini adalah ceritanya. Theodore Robert Bundy lahir pada 24 November 1946 di Burlington, Vermont. Meskipun tampaknya tumbuh dalam keluarga yang normal, kehidupan pribadinya itu menunjukkan beberapa keanehan. Bundy dibesarkan oleh ibunya sendiri yang kadang-kadang menutupi fakta tentang ayah kandungnya. Dia itu dikenal sebagai mahasiswa yang cerdas dan juga berprestasi, dan dia itu cukup banyak memperoleh gelar dalam bidang psikologi di Universitas Washington. Maaf kalau Inggris pelek. Itu adalah sedikit tentang latar belakang dari Ted Bundy. Berikutnya adalah tentang bagaimana metode dan juga modus operandi dari Ted Bundy. Bundy mengembangkan modus operandi yang sangat terorganisir dan juga manipulatif. Dia itu sering menggunakan penampilan dan juga pesonanya yang menarik untuk menarik perhatian korban-korbannya. Yang umumnya ya adalah kebanyakan itu wanita muda yang dia dekati dengan berbagai alasan. Mungkin seperti contohnya kayak misalkan meminta bantuan atau menawarkan bantuan. Setelah membangun rasa kepercayaan, dia itu membawa korban-korbannya ke tempat yang sepi yang dirasa dia itu aman untuk melakukan kejahatannya. Setelah aman, Bundy itu akan melakukan serangan seksual yang sangat brutal dan juga membunuh mereka dengan menggunakan benda-benda tumpul atau bahkan menggantung dengan sangat sadis. Rentetan kejahatan-kejahatan yang pernah dia lakukan yaitu antara tahun 1974 dan tahun 1978. Bundy itu dituduh melakukan serangkaian pembunuhan di beberapa negara bagian Amerika Serikat, termasuk Washington, Oregon, Utah, dan juga Colorado. Rentetan kejahatan ini tuh membuatnya menjadi salah satu pembunuh berantai paling terkenal dalam sejarah kriminal Amerika. Bayangkan coba misalkan orang-orang seperti ini itu hidup di zaman kita dan juga belum tertangkap gitu kan ya. Pasti serem banget sih lah, kalau ngebayangin aja serem banget gitu kan ya. Jujur sebenarnya itu banyak banget kasus yang dia lakukan, tapi aku nggak akan membahas semua kasusnya karena kita sekarang akan fokus ke Ted Bundy-nya, bukan ke kasusnya aja. Dan berikutnya itu adalah pengungkapan kasus dan juga penangkapan dari Ted Bundy ya. Jadi pengungkapan kasus terhadap Bundy itu dimulai ketika dia ditangkap untuk pertama kalinya pada Agustus tahun 1975 di Utah atas tuduhan serangan terhadap seorang wanita muda. Ya, meskipun awalnya dia itu tampaknya hanya terlibat dalam serangan, bukti-bukti yang ditemukan di mobilnya kemudian menghubungkannya dengan serangkaian pembunuhan lainnya. Bundy berhasil melarikan diri dari tahanan 2 kali, yang membuatnya semakin terkenal. Ya, namun ya, dia itu akhirnya ditangkap lagi di Florida pada Februari 1978. Ya, kasusnya itu setelah dia itu melakukan serangan brutal terhadap beberapa mahasiswa di Chi Omega Sorority House. Bahasa Inggris juga ya. Dan dari sanalah akhirnya Ted Bundy itu dibawa dan melalui proses peradilan. Proses peradilan Ted Bundy itu menjadi pusat perhatian nasional dan juga bahkan internasional. Jadi meluas banget gitu kan. Meskipun awalnya dia itu memilih untuk membela diri sendiri gitu kan ya, karena strategi hukumnya itu tidak berhasil meniadakan bukti-bukti yang
menunjukkan keterlibatannya dalam serangkaian pembunuhan yang kejam. Dan akhirnya ya dia itu dijatuhi hukuman mati dalam beberapa kasus di Florida. Dan eksekusinya itu akhirnya dilaksanakan pada Januari 1989 setelah lebih dari 1 dekade di penjara. Dan pada zaman itu, kasus ini tuh menjadi trending topik yang sangat luar biasa, dan bahkan kasus ini juga memberikan dampak yang menjadikan pembelajaran bagi warga atau masyarakat pada waktu itu. Dan juga kasus Ted Bundy ini ya, itu tidak hanya meninggalkan trauma yang mendalam bagi keluarga korban dan juga masyarakat umum, tetapi juga membawa dampak yang signifikan terhadap sistem hukum dan juga pendekatan penyelidikan kriminal di Amerika Serikat. Jadi ya, pembelajaran dari kasus ini itu mengarah pada pengembangan profil psikologis yang lebih canggih gitu, untuk membantu mengidentifikasi dan juga menangkap pembunuh berantai ya mungkin di masa depan gitu kan ya. Dan meskipun Ted Bundy itu telah dieksekusi mati ya kan, warisan dan juga cerita kasusnya itu terus hidup dalam budaya populer dan menjadi subjek dari berbagai film, buku dan juga dokumenter. Ya, kisah hidupnya dan juga tindak kejahatannya itu memberikan wawasan yang dalam tentang psikologi manusia, sifat kejahatan, dan juga mempelajari kompleksitas sistem hukum di negara manapun. Itu jadi pembelajaran lah buat negara-negara yang ada di dunia ini gitu kan ya. Dan itu adalah salah satu pembunuh paling kejam di eranya, yaitu Ted Bundy. Dan ya, sesingkat itu aja. Jujur sebenarnya waktu aku membaca rentetan kasusnya itu banyak banget dan sangat mengerikan gitu kan ya. Selain ada yang digantung diri, dibunuh secara sadis, ada yang digorok, ada juga yang bahkan dalam tanda kutip ya, itu dia itu melakukan kejahatan kepada perempuan yang menurutku itu sangat, dia itu nggak masuk nalar gitu aja lah, dan sangat berbahaya. Ya untungnya dia sudah dihukum mati, dieksekusi mati, jadi dia udah nggak ada. Tapi ya semoga ya di tahun ini gitu kan ya nggak ada kasus-kasus seperti itu gitu kan, amin. Tapi kalian pernah nggak sih, kita coba pindah, ini udah selesai, kasus Ted Bundy sudah selesai, tapi coba kita sekarang mikir ya, kalian ngerasa nggak sih bahwa tahun-tahun ini itu banyak banget kasus-kasus gitu Rek, dan itu sangat kejam banget gitu. Kasus pembunuhan, kasus pemerkosaan, kasus apapun itu bener-bener banyak banget rentetannya, dan itu kejam-kejam. Makanya aku heran gitu kan ya, di tahun-tahun ini tuh ada apa gitu kan. Bahkan ada anak muda-muda yang kebanyakan juga bodoh, nggak semuanya ya, tapi kebanyakan bodoh. Bodohnya itu kenapa? Bahkan baru-baru ini itu ada mahasiswi itu yang menabrak ibu-ibu sampai meninggal dunia. Itu kan tolol ya. Pas aku baca beritanya ya, ternyata si mahasiswi ini itu dia itu juga dalam tanda kutip dia itu pemakai narkoba gitu intinya lah. Jadinya makanya kenapa dia itu mungkin dengan alasan seperti itu akhirnya dia nabrak ibu-ibu. Itu kan ya ketololan aja sih deh. Dan aku pas waktu membaca itu lihat latar belakang dari si perempuan ini tuh sangat sedih nih. Apalagi katanya ya dari berita bapaknya itu sakit, terus ibunya yang menjenguk, aku juga ya kasihan aja gitu kan ya. Dan ya udahlah, aku takut salah ngomong kalau misalkan nanti panjang. Mungkin kita nanti akan bahas kasusnya ini. Dan aku juga terima kasih buat kalian yang sudah subscribe dan berlangganan di YouTubeku. Kalian nggak perlu ngebeli kontenku, kalian cukup subscribe aja udah cukup, dan terima kasih banyak. Kalau misalkan kalian pingin mengikuti aku, ikuti aku aja di Instagram di bawah ini. Kalian tinggal klik aja linknya, terus tinggal ikuti aja gitu Rek. Sekali lagi terima kasih buat kalian sudah nonton kasus. Maaf kalau misalkan penyebutanku agak rada belibet dan masih cepat ngomongnya gitu kan ya. Tolong dikasih saran atau komentar kalau misalkan aku salah. Sekali lagi terima kasih buat kalian yang udah nonton. Sampai jumpa lagi di El Kasus selanjutnya.